Hai, balik lagi bersama aku Surya. Kali ini di step by step aku mau share apa sih yang harus dilihat dari laporan keuangan emiten mumpung lagi musim rilis laporan tahunan dan nanti bakal dilanjutkan ke laporan keuangan kuartal pertama. Jadi agar kamu tahu apa yang penting untuk dilihat dari laporan keuangan, tonton terus video ini sampai selesai ya. Sebelum itu jangan lupa untuk ajak kerabat, pacar, istri, mantan, keluarga, sampai musuh untuk subscribe channel YouTube Mikir Duit ya. Oke, aku akan jelasin beberapa poin general yang bisa dipantau dari laporan keuangan sebuah emiten. Kenapa general? Karena gini, sebenarnya setiap sektor bisnis itu ada beberapa fokus yang harus diperhatikan. Nah, untuk edisi atau part pertama ini kita akan bahas secara umum dulu ya. Dan besok baru akan masuk ke sektor lainnya. Oke? Pertama, pastinya kita langsung cek posisi laba rugi ya. Dari posisi laba rugi ini kita bisa cek secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal kita harus ngecek apa yang membuat laba atau rugi emiten itu bisa naik dan turun. Nah, secara horizontal kita bisa membuat perbandingan kinerja keuangan saat ini dengan periode sama di tahun sebelumnya. Misalnya aku ambil contoh Sido ya, yang baru rilis banget di 19 Februari 2024 malam nih, saat video ini lagi proses scripting. Di sini kita mendapatkan informasi dasar seperti pendapatan turun 7,75%, laba kotor turun 6,92%, laba bersih turun 13,95%. Nah, di sini aku melakukan analisis horizontal untuk bisa mengetahui bagaimana perbandingan kinerja Sido saat ini dibandingkan periode sama di tahun sebelumnya yang ternyata kinerjanya turun. Wah, buruk dong nih. Nah, untuk bisa merepresentasikan data-data ini kita perlu melakukan analisis lagi nih beberapa hal yang menarik lainnya, yakni seperti penurunan pendapatan ternyata lebih besar dibandingkan laba kotor. Kok bisa ya? Nah, jawabannya nih artinya ada penurunan beban pokok pendapatan yang lebih besar dibandingkan dengan penurunan pendapatan. Hal itu terlihat dari gross profit marginnya Sido yang naik tipis menjadi 56,61% dibandingkan sebelumnya sebesar 56,1%. Kita juga bisa cek penyebab penurunan beban pokok pendapatan Sido lebih dalam di catatan laporan keuangan, yaitu chart. Di sini kita ada nomor keterangan kan di setiap laporan keuangan. Nah, kita akan cek detailnya di angka ini. Nah, setelah kita cek ternyata penyebabnya ada penurunan di biaya bahan baku dan juga biaya produksi. Nah, pertanyaannya tapi kok laba bersihnya turun lebih dalam ya sampai 13,95%? Nah, di sini kita bisa melakukan analisis vertikal untuk mencari tahu kenapa laba bersihnya turun lebih dalam dibandingkan laba kotor dan pendapatan. Ternyata penyebabnya adalah adanya kenaikan beban lain-lain dari cuma 14 juta menjadi 78 miliar. Waduh, kok gede banget naiknya ya? Ada apa tuh? Dan apa sih beban lain-lain ini? Untuk mengetahui juga kita bisa lihat catatan atas laporan keuangan juga ya, di angka yang tertera di laporan keuangan Sido ini. Ternyata komponen dari beban lain-lain ini ada tambahan beban rugi selisih kurs dan juga penambahan cadangan kerugian kredit ekspektasi yang totalnya mencapai 78 miliar. Padahal di tahun sebelumnya nggak ada pos tersebut. By the way, apa tuh penambahan cadangan kerugian kredit ekspektasian ya? Nah, kita bisa cek juga nih keterangannya nih di catatan 5 dalam chartnya laporan keuangan Sido ini. Jadi ternyata penambahan cadangan kerugian kredit ekspektasian ini adalah modal yang disisihkan untuk menutupi potensi resiko akibat piutang usaha yang nggak tertagih, di mana ada kenaikan pencadangan kerugian itu yang cukup tinggi dari 60 juta di 2022 menjadi 32,67 miliar di 2023. Tandanya Sido lagi antisipasi jika ada pembeli yang belum bayar tapi berpotensi nggak bisa tertagih. Nah, jadi dari sini gimana hasil kinerja keuangan Sido 2023? Jika mengecualikan kerugian selisih kurs dan kenaikan pencadangan yang signifikan tersebut, sebenarnya kinerja keuangan 2023 ini cukup menarik dalam artian masih turun tapi operasional sudah sangat efisien. Jadi meski pendapatan masih turun akibat normalisasi permintaan after COVID-19, tapi Sido mampu menggerus penurunan laba kotor dan laba bersih jika dikecualikan kerugian kurs dan pencadangan tadi. Artinya jika permintaan nanti sudah bisa berada di level normal dan siap bertumbuh, tinggal menunggu waktu saja kinerja Sido bisa bangkit lagi entah di tahun ini atau di tahun depan. Namun aku baru bahas dari satu sisi ya, yakni laporan laba rugi Sido. Sedangkan laporan keuangan itu ada 3 kategori, yakni neraca, laporan keuangan, dan juga arus kas.
Nah, kedua kita akan bahas arus kas, di mana akan jadi gambaran keluar masuk uang dari bisnis Sido selama 2023. Nah, arus kas sendiri terbagi menjadi 3, yakni arus kas operasional yang berisi uang keluar masuk dari operasi bisnis. Lalu ada arus kas investasi yang berisi uang keluar masuk dari aktivitas investasi seperti belanja modal, akuisisi aset, hingga divestasi atau penjualan aset investasi. Terakhir, arus kas pendanaan yang bisa didapatkan dari penerimaan atau pembayaran utang, pembayaran dividen, pembayaran sewa, dan kebutuhan pendanaan lainnya. Kalau aku sendiri ya biasanya yang aku pantau itu adalah kas operasional dan free cash flow. Nah, kas operasional ini menggambarkan apakah bisnis yang Sido jalankan ini benar-benar menghasilkan uang tunai atau enggak. Kalau kas operasional negatif, meski laba bersih besar, berarti bisnisnya enggak menghasilkan uang tunai. Kok bisa? Ya bisa, labanya hasil dari nilai wajar investasi yang belum direalisasikan. Kayak kejadian buka pada 2022 atau simpelnya seperti kejadian Saratoga kalau saham-saham di portonya lagi naik gitu. Di sini kita bisa lihat per 2023 Sido punya kas operasional senilai 1,65 triliun rupiah. Wah, besar banget ya. Lalu kita juga bisa cek free cash flow. Apa sih itu free cash flow? Ini adalah kas yang tersisa dari hasil operasional bisnis dikurangi dengan pengeluaran belanja modal. Formula ngitungnya ada beberapa cara sih, tapi aku pakai yang simple ya, yakni kas operasional dikurangi komponen pengeluaran modal di kas investasi. Dalam kasus Sido nih ada 2 komponen arus kas investasi, yakni perolehan aset tetap senilai 39,55 miliar dan penambahan uang muka pembelian aset tetap senilai 10,82 miliar. Jadi totalnya sekitar 50 miliar. Sehingga nominal free cash flow Sido dari hitunganku ini ada sekitar 1 triliun rupiah. Banyak ya? Yaps. Nah, dengan free cash flow yang cukup banyak ini, Sido bisa menggunakan ini untuk pembagian dividen atau rencana ekspansi bisnis lainnya di tahun ini atau tahun selanjutnya. Selanjutnya kita bahas neraca. Nah, kalau di neraca ini ada 3 komponen, yakni aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Bagian ini yang sering banget banyaknya ada perbedaan antar sektor bisnis yang satu dengan yang lainnya. Nah, untuk model bisnis seperti Sido ini yang aku pikir cukup general ya dibandingkan misalkan sektor perbankan, sektor properti, dan mungkin sektor teknologi. Itu mungkin ada komponen-komponen di neraca yang agak berbeda dengan bisnis secara usual gitu. Nah, aku sih utamanya kalau ngelihat dengan yang general kayak gini langsung ke liability dan ekuitas ya. Misalkan di liabilitas kita bisa lihat nih untuk ngecek bagaimana tingkat risiko utangnya si Sido. Ternyata jika dilihat Sido menjadi salah satu saham dengan zero debt atau nggak punya utang berbunga dalam bentuk utang bank maupun obligasi. Biasanya kalau emiten punya utang akan tertulis utang bank jangka pendek atau pinjaman jangka pendek. Lalu ada utang jangka panjang jatuh tempo dalam kurang dari setahun dalam bentuk utang bank, MTN, obligasi, sukuk, serta ada juga utang jangka panjang yang terdiri dari instrumen-instrumen utang yang udah aku sebutin yang sebelumnya. Nah, kalau totalnya dijumlahkan, kita bisa bagikan dengan nilai ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk, sehingga akan ketemu berapa angka debt to equity ratio-nya. Jika debt to equity ratio di atas 1 kali, berarti tingkat resiko utangnya cukup tinggi ya, karena berarti total utang lebih besar dibandingkan equity yang dia punya. Tapi debt to equity ratio ini nggak berlaku untuk emiten bank. Kok bisa? Kenapa? Karena di emiten bank itu liability itu termasuk dalam penghimpunan dana masyarakat seperti tabungan, deposito, giro, di mana liability ini bukan sebuah utang karena dia akan menggunakan liability ini sebagai aset untuk men-growth pendapatan gitu. Jadi kalau kamu hitung dari perbankan pasti besar, cuman itu tidak jadi resiko kredit bagi mereka karena mereka mengkreditkan lagi liability-nya untuk mendapatkan margin keuntungan begitu. Selain masalah liability dan juga equity, aku juga suka ngecek sedikit-sedikit komponen di bagian aset, yaitu adalah kas dan setara kas. Nah, di sini aku akan combine dengan data dari pinjaman jangka pendek yang hitungannya biasanya kalau jangka pendek itu setahun ya. Nah, di sini aku akan menghitung berapa jumlah utang emiten dalam jangka pendek yang setahun ke depan dibandingkan dengan kas dan setara kasnya. Dari situ aku akan melihat jika ada hal yang nggak terduga yang membuat si emiten harus melunasi seluruh utang jangka pendeknya tersebut, ini ada potensi kolaps atau enggak gitu. Ini cuma buat memastikan aja sih, nggak harus fix. Wah, kalau misalkan
setara kasnya lebih kecil dibandingkan utang jangka pendek, berarti ini emiten jelek? Enggak juga. Cuman untuk meyakinkan diri mengukur resikonya nih, seberapa besar sih bebannya nih, misalkan dari utang kas dan setara kasnya ada segini, wah ternyata lebih kecil nih. Ntar aku lihat lagi dari sisi saldo laba yang belum dicadangkan ada berapa nih, cukup nggak buat nutup si utang jika ada hal-hal yang nggak terduga. Dan aku juga lihat lagi potensi terjadinya hal nggak terduga di model bisnisnya sebuah emiten itu seperti apa gitu. Kalau kayak Stril kan kemarin tuh ya model bisnis tekstil dan lagi tertekan industrinya, sehingga ketika ada COVID dan dia ada utang dan omsetnya turun drastis, selesailah karirnya gitu kan. Kena PKPU deh, ribet deh urusannya gitu. Jadi ini buat memastikan aja. Tapi ingat lagi, baik lagi, semua itu tergantung juga ke model bisnisnya ya. Karena model bisnis beda-beda kan. Setelah melihat itu semua, bagaimana kita menyimpulkannya? Sebenarnya agar bisa melihat big picture-nya, kita juga perlu melihat kinerja emiten di beberapa periode sebelumnya, ya minimal 5 tahun lah. Sehingga kita bisa melihat trennya seperti apa sih. Misalnya, aku akan buat kinerja Sido di periode 2012 sampai 2023. Hasilnya, Sido mencatatkan anomali pertumbuhan kinerja di 2020 dan 2021. Hal itu terjadi karena adanya pandemi COVID yang membuat permintaan produknya melejit. Jika melihat rata-rata pertumbuhan laba bersih Sido dari periode 2012 sampai 2019, di mana itu sebelum periode COVID-19 itu sekitar 9,6% per tahun. Nah, gara-gara COVID-19, Sido mampu melampaui rata-rata pertumbuhan itu. Hingga di 2021, laba bersih Sido tembus 1,26 triliun. Realisasi kinerja Sido di 2023 ini sudah berada di bawah dari ekspektasi jika kinerja Sido tumbuh konstan 9,6% per tahun. Dengan begitu kita bisa menilai kinerja Sido ini sebenarnya sudah mulai mencapai bottomnya dan bisa melanjutkan tren pertumbuhan lagi ke depannya. Namun untuk memastikan itu kita juga perlu memperhatikan bagaimana strategi Sido untuk kembali ke mode pertumbuhan setelah mengalami konsolidasi dalam 2 tahun terakhir. Nah, jika kamu sudah yakin ternyata Sido masih punya potensi prospek pertumbuhan yang lebih tinggi ke depannya, kamu juga harus pastikan apakah valuasi saham Sido saat ini sudah menarik sehingga kita bisa beli di harga yang mungkin bagus walaupun bukan yang terbaik. Nah, kalau ini akan jadi materi baru ya, kita akan bahas tentang valuasi yang mungkin lebih ke valuasi relatif. Dan mungkin kalau misalkan kita mau bahas yang lebih rumit, valuasi absolut seperti yang lainnya, mungkin butuh juga video yang secara khusus lagi. Itu kan panjang gitu, oke? Nah, sampai jumpa di videoku selanjutnya ya. Bye-bye.